Gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 3 Yogyakarta dikembangkan berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Berbagai contoh kegiatan literasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah: yang pertama, gerakan membaca. Membiasakan membaca dalam hati selama 15 menit sebelum pembelajaran, baik guru maupun siswa. Membudayakan membaca buku dan mata pelajaran seperti novel, cerpen, fiksi, dan lain-lain di setiap kesempatan, sekalian menuliskan kembali ringkasan yang telah dibaca. Kegiatan literasi di SMA 3 Yogyakarta telah bergulir ini tahun yang kedua. Dan kegiatan ini salah satunya adalah kegiatan membaca sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan membaca ini dilaksanakan selama 15 menit. Setelah membaca, kemudian para siswa menulis rangkuman hasil membaca selama 5 menit dalam beberapa kalimat. Kemudian dari hasil tindak lanjut kegiatan literasi ini, semua siswa mempunyai semangat untuk memacu kreativitasnya. Salah satunya adalah dengan membuat puisi dan membuat cerita pendek. Kemudian pada tahun ini juga sudah bisa meluncurkan satu produk, yaitu antologi puisi. Setiap kelas menghadirkan satu produk antologi puisi. Dan kemudian yang dalam proses adalah membuat antologi cerpen dan antologi biografi. Kemudian salah satu bukti bahwa kegiatan literasi di SMA 3 ini sudah berjalan dan terwujud bisa membangkitkan motivasi siswa. Setiap kelas berhasil meluncurkan antologi puisi, yang salah satu contohnya adalah antologi puisi. Ini salah satu produk di kelas 11 IPA 3, dan kelas-kelas yang lain juga sudah selesai mewujudkan antologi puisi. Kami membaca buku setiap hari, juga kemudian diadakan workshop penulisan cerpen dan menulis puisi yang pada waktu itu dinarasumber oleh Profesor Sumita dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga pernah mengadakan bedah buku yang pada waktu itu menghadirkan pengarangnya adalah Agnes Yani Sarjono, yang beliau adalah sebenarnya bernama Budi Sarjono. Beliau waktu itu membedah novel Sang Nyai yang kemudian disambut baik dan penuh semangat oleh para siswa. Itu yang penting. Jadi seorang kreator itu harus memiliki apa yang disebut dalam istilah sastranya, kalau pelajaran sastra itu ciri khas atau idiosinkrasi. Keunikannya di mana, kekhasannya. Jadi kalau bahasa yang dipakai oleh seluruh pelajaran itu namanya bahasa yang mengandalkan generalitas, tetapi kalau bahasa yang dipakai dalam teks kreatif itu bahasa yang mengandalkan partikularitas. Saya bertanya, kalau kita melihat jam dinding atau arloji atau jam tangan Anda, ini yang paling penting apanya? Jarumnya, oke? Jarumnya. Anda pakai jam itu untuk melihat waktu atau gaya? Gaya. Apalagi kan pilihannya masing-masing. Berbicara proses kreatif, pada dasarnya kita berbicara soal inti, soal hakikat, core. Kalau kenyataan, kita harus mampu menangkap inti kenyataan itu apa. Gitu. Oleh karena itu hari ini saya dibujuk Bu Suji untuk kesini, Bu Suji kesini, Pak Agus, Pak Heru. Itu saya mau karena saya akan ketemu generasi penulis masa depan Yogyakarta yang lahir dari SMA itu. Saya mau.
ketika teman-teman ini ya misalnya ingin mengekspresikan imaji itu di dalam satu ekspresi tulis, maka teman-teman nanti bisa menjadi dalam tanda petik sastrawan muda kalau tulisan teman-teman itu nanti masuk ke ranah atau bidang sastra. Tetapi kalau tulisan teman-teman itu sifatnya nanti seperti laporan dengan berbekal imaji, maka teman-teman bisa menjadi jurnalis. Hanya benda saja. Dia menjadi karya sastra ketika mendapat makna. Maknanya dari siapa? Dari kita yang membaca. Dari kita kemudian yang menafsirkan. Dari kita yang kemudian mendiskusikannya seperti ini. Dari kita yang kemudian mencoba membuat karya ini menjadi berfungsi. Mewujudkan kompetensi dari beberapa siswa yang terlibat dalam literasi, belum lama ini diadakan lomba cipta dan baca puisi yang diikuti oleh semua siswa kelas 10 dan 11 yang waktu itu bisa kita hasilkan beberapa karya siswa dari cipta dan lomba cipta dan baca puisi yang kita tampilkan di aula di lapangan bawah. Bukunya ini sangat bagus ya Pak, ini memang salah satu tugas kita di kelas 10 kemarin. Tujuannya sih sangat bagus ya, biar bisa eksplorisasi sama kita. Bilang mana? Selamatkan aku dari makhluk-makhluk tak bermata pun tak peka. Terbesit hati untuk menolong. Namun aku tak punya keberanian. Aku malu berbuat kebaikan. Meski hanya dilihat mayat berjalan dan sedetik kemudian kan dilupakan. Akan sirna oleh letusan hari itu.